Bab 1, Prolog. Pursuit of the Truth. Penulis, Ergen. Sebelum saya memposting cerita dalam 2 jam, saya ingin menjelajahi dengan Anda semua apa artinya, mengejar kebenaran. Kata, pursuit, memiliki 2 arti. Satu adalah mengikuti sesuatu dan yang lainnya memohon, judul, Pursuit of the Truth, menggunakan makna yang terakhir. Namun pada saat yang sama, ada juga arti lain dari gelar tersebut. Saya telah mencari banyak kata lain, tetapi hanya kata, pursuit, adalah kata yang paling dekat dalam mencakup esensi cerita di hati saya, apa artinya, kebenaran. Itu ditulis dengan kata mo, yang berarti iblis. Saya percaya Anda semua percaya bahwa setan hanyalah penjahat, orang yang melakukan segala macam hal buruk. Seseorang yang akan mengotori tangan mereka demi kesuksesan, bahkan mempraktikkan ilmu hitam seperti Raja Iblis. Dengan kata lain, saya mengacu pada Mo yang merupakan iblis atau iblis, sama seperti kisah Wuxia yang telah kita baca sebelumnya. Di mana mereka akan berlatih dengan cara-cara tercela seperti makan plasenta manusia kering atau dengan meninggalkan kemanusiaan mereka sendiri, tetapi apakah iblis ini benar-benar Mo yang ingin saya ciptakan? Saya pernah mengatakan kepada seorang teman saya bahwa saya ingin menciptakan iblis, iblis sejati. Bukan penjahat atau Raja Iblis yang akan hilang dalam waktu dan dipandang sebagai kasar dan jahat oleh generasi mendatang, tetapi iblis. Seseorang yang akan berjalan di jalan dan kebenaran yang dia yakini dengan pasti. Bahkan bertentangan dengan tatanan alam semesta. Ini adalah kata yang mendalam yang mengungkapkan kehidupan dan semangat karakter. Apa yang ingin saya tulis adalah kisah di mana tidak ada iblis di dunia sebelum dia, dan tidak akan ada iblis sejati lainnya setelah dia. Apa yang ingin saya buat adalah tema yang berbeda dari Renegade Immortal. Namun dengan plot yang jauh lebih menyentuh. Saya ingin menulis sebuah kisah di mana Suming berdiri di puncak gunung memandang ke dunia dan bergumam dengan suara yang terbebani oleh pengalaman dan kesedihannya, bergumam tentang hal-hal yang tidak pernah dipedulikan oleh siapapun. Jika dunia memanggilku setan, maka jadilah itu. Selanjutnya, aku, Suming, akan menjadi iblis. Anda akan melihat kisah yang ingin saya tulis dalam 2 jam. Catatan penerjemah ketika saya menerjemahkan. Saya tidak yakin dengan argumen yang diterjemahkan jika saya menggunakan iblis daripada Mo. Ada sesuatu yang salah tentang itu. Itu sebabnya saya memilih untuk bertanya kepada pihak ketiga, seseorang yang bukan penulis dan bukan pembaca. Dan apa yang Anda lihat sekarang adalah versi percakapan yang diparafrasekan antara saya dan pemegang master dalam terjemahan untuk bahasa Mandarin Inggris. Yang kebetulan adalah seorang teman dekat saya, dan saya akan memparafrasekan hasil dari percakapan kami. Juga, penulis dan saya mencapai kesepakatan untuk menggunakan Devil for Mo untuk konsistensi di ISSTH. Menggunakan Mo tidak salah. Karena jika judulnya adalah Pursuit of the Truth dan aku melihat kata iblis tiba-tiba digunakan di kata pengantar, aku akan merasa ditipu, dan kamu benar. Iblis biasanya digunakan untuk menggambarkan kejahatan. Dari apa yang saya lihat, itu bukan yang Anda inginkan dalam kata pengantar, tetapi juga tidak ada padanan kata Inggris yang baik untuk kata tersebut. Karena kami kehilangan arti asli dari kata Mo jika kami menggunakan iblis. Karena penerjemah lain memiliki menerjemahkan ini ke iblis, Anda sebaiknya tetap melakukannya, tetapi apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah mengasosiasikan kebenaran kepada iblis. Artinya kebenaran yang dicari karakter utama terkait dengan iblis, mungkin itu merujuk pada karakternya, tetapi mungkin itu adalah jalan yang dia pilih untuk diambil. Yang kami berdua yakini adalah masalahnya. Dan jika itu masalahnya, Anda perlu menambahkan sedikit penjelasan pada kata pengantar itu sendiri. Hal-hal yang hanya akan dipahami oleh pembaca China jika mereka membaca sumber bahasa karena kita tahu banyak arti Mo, tetapi bukan pembaca bahasa Inggris, karena bagi mereka Mo hanyalah iblis. Apakah saya berhasil menyampaikan artinya? Prolog, kala, tidak ada yang tidak tahu apa itu suara. Seolah-olah itu adalah suara yang bisa menembus tubuh dan menembus jiwa, memaksa tubuh menggigil kedinginan akibat badai salju malam itu, angin utara yang dingin bersiul dan salju menari bersama angin. Menyebabkan garis yang memisahkan langit dan bumi hancur menjadi jutaan keping, tersebar di bumi dan menyebabkan langit dan bumi menjadi satu. Melihat dari jauh, seolah-olah dunia adalah tempat yang putih dan terpencil, itu bukan tengah malam, hanya senja, tetapi langit sudah gelap seperti malam hari. Itu membawa perasaan berat seolah-olah itu menekan dada Anda, memotong napas Anda. Di dataran putih itu, siluet raksasa bisa dilihat. Itu adalah bayangan kota besar seperti binatang buas berkeliaran di dataran, di pusat kota ada sebuah altar tinggi berbentuk menara.
Itu dibangun dalam bentuk heptagon, benar-benar hitam, dan begitu tinggi hingga mencapai awan. Tetap diam dan tidak bergerak bahkan di tengah badai salju. Ketika angin bertiup melewati altar, suara berderit itu bisa terdengar jelas di antara erangan angin bahkan ketika suara itu dibawa jauh ke kejauhan. Suara-suara terbawa tentang keliaran nenek moyang, menciptakan harmoni yang unik. Apakah masih ada harapan? Apakah ada? Suara parau dapat terdengar dari altar, seolah itu adalah satu dengan angin. Dan itu hampir tidak dapat dibedakan. Jika masih ada harapan, lalu di mana itu? Jika tidak ada harapan lalu mengapa Anda membiarkan saya melihatnya? Seolah-olah menjadi gila. Pemilik suara meraung ke surga seolah-olah dia mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam jeritan, berdiri di bawah altar adalah banyak orang mengenakan pakaian yang terbuat dari jerami. Mereka berdiri diam, dan jika Anda mengalihkan pandangan Anda lebih jauh, Anda akan melihat bahwa jumlah orang berjumlah puluhan ribu. Pria dan wanita berkumpul di sekitar altar. Mereka mungkin tidak bergerak, tetapi ada semacam fanatisme yang bisa dirasakan di antara mereka. Seolah-olah mereka akan mengorbankan segalanya seandainya orang di altar hanya berbicara, badai salju menjadi lebih berat. Jika kamu membiarkanku melihatnya maka pasti ada harapan. Tapi di mana itu? Ada sedikit kesedihan dan kesedihan di suara serak di altar, dan suara itu bertahan lama. Hari ini adalah hari Kaisar Ming kembali, hari gerbang ketiga tanah terbuka. Hari badai salju tiba, dan hari semua diciptakan. Aku akan memprediksi hari berserker sekali lagi. Suara itu semakin keras dan dengan keterampilan yang tidak diketahui, warna-warna awan di langit berubah. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berhenti di udara, dan segera kembali ke jalan semula. Seruan dari seluruh berkumpul di satu tempat, membuat langit dan bumi bergemuruh, tidak ada lagi salju yang jatuh dari langit. Semua salju berkumpul untuk membentuk naga raksasa. Naga itu segera mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan tajam saat itu terbentuk. Mereka yang mendengarnya merasakan hati mereka bergetar, seolah-olah suara itu sendiri dapat membuat mereka terpisah, naga salju dengan cepat ditutupi oleh darahnya sendiri. Mengubahnya menjadi naga berdarah. Itu mengeluarkan tangisan sedih dan terbang menuju langit seperti bintang jatuh seolah-olah ingin merobek langit dan menciptakan harapan, ia mencapai batas tanpa akhir dengan cepat dan di tengah. Raungannya sendiri, naga itu menabrak penghalang tak terlihat dan tak berbentuk. Langit dan bumi bergetar, dan suara-suara berserakan di mana-mana. Naga darah berteriak sekali lagi dan tubuhnya hancur berantakan di depan mata mereka, pada saat itu hampir hancur sepenuhnya. Puluhan ribu orang yang berdiri dalam keheningan di bawah altar melemparkan segel tangan dan menggigit lidah mereka, meludahkan seteguk darah segar. Seolah dipandu oleh semacam energi, darah melesat keluar seperti lautan darah menuju naga darah yang hancur bergabung dengannya, memungkinkan naga darah pulih sedikit dari keadaan yang rusak. Melonjak sekali lagi ke cakrawala, mereka semua menyaksikan naga darah melonjak lebih tinggi tetapi pada saat itu. Naga darah itu bergidik dan mengeluarkan raungan yang menempuh jarak puluhan ribu mil, tidak lagi mampu menghentikan tubuhnya agar tidak hancur. Itu berubah menjadi kepingan salju berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke bawah, menciptakan dunia merah di dataran, namun pada saat naga darah itu hancur. Ia berbicara dengan suara yang sangat berbeda dari raungannya. Kematian, kematian. Di atas altar adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ungu duduk bersila di tengah. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keriput dan bintik-bintik coklat. Sambil bergumam, dia membuka matanya tetapi pandangannya tidak menunjukkan cahaya, tanda yang jelas bahwa dia buta, di depannya adalah tulang punggung lengkap memancarkan cahaya putih yang menakutkan. Di tangan kanannya ada lempengan batu, yang dia pegang di atas vertebra ke-13, dengan tatapan kosongnya, dia memandang ke surga dengan diam-diam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang. Katakan pada Raja Yu, aku sudah mencoba yang terbaik. Sementara dia berbicara, tangan kanannya bergerak sekali lagi di atas tulang belakang yang aneh. Dia menggosok tulang belakang hewan dengan lempengan batu, menciptakan suara mengklik yang menempuh jarak jauh. Dia tampak sunyi dan seiring dengan suaranya, orang juga bisa menemukan kesepian dan kelemahan yang menyedihkan darinya. Sebagai diviner pengadilan dari dinasti Yu besar, kamu tidak bisa melihat dunia yang aku lihat. Anda tidak dapat melihat harapan. Bab 2, Suming. Pegunungan, gunung hijau yang subur, gunung-gunung ini membentuk rantai yang sepertinya membentang tanpa henti melintasi bumi, menyerupai punggung naga yang berbaring. Barisan pegunungan menutupi dataran yang luas. Ada banyak jenis tanaman di pegunungan dan di dalamnya, bahkan lebih banyak suara burung dan binatang buas, ada 5 tonjolan tinggi yang membentuk 5 puncak gunung.
Mereka tampak seperti tangan manusia yang terangkat dengan jari-jari menunjuk ke atas, seolah-olah mereka ingin menangkap langit. Di tengah salah satu puncak adalah batu besar berlubang, dan seorang pemuda bersembunyi di tempat teduh yang disediakannya. Di sisinya ada keranjang anyaman yang diisi dengan ramuan obat yang mengelilingi daerah itu dengan aroma yang menyenangkan dan terapi. Pria muda itu memiliki wajah yang tampan. Tetapi dia berada di sisi yang lebih ramping, membuatnya tampak lemah pada pandangan pertama. Dia mengenakan kemeja yang terbuat dari kulit binatang dan di lehernya dia mengenakan taring putih dalam bentuk bulan sabit. Rambutnya yang berantakan disatukan oleh seikat jerami, dia duduk di sana dengan gulungan yang terbuat dari puluhan kulit binatang di tangannya. Dia membacanya dengan penuh semangat dan sesekali akan menggelengkan kepalanya karena tidak setuju dengan kata-kata yang tertulis dalam gulungan itu. Sejak penciptaan dunia dan manusia, suku berserker telah ada dan masih ada sampai saat ini. Orang-orang yang memiliki kekuatan berserker dikenal sebagai berserkers. Mereka dapat terbang di langit, memindahkan gunung dan mengubah gelombang air di laut. Mereka yang memiliki tanda berserker dapat membaca masa depan dan mendapatkan kekuatan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ketika pemuda itu membaca ini, dia menghela nafas. Namun tanpa badan berserker, tidak mungkin untuk menjadi seorang praktisi seni berserker. Berserker, Su Ming. Adalah takdirmu bahwa kamu hanya dapat memetik ramuan dan menjadi tabib umum di suku itu. Menjadi seorang praktisi yang berlatih Ways of the Berserker adalah mimpi yang mustahil untuk Anda. Pria muda itu mengejek dirinya sendiri dan meletakkan gulungan itu. Dia kemudian menatap ke kejauhan dan membiarkan pikirannya mengembara. Dia telah membaca gulungan itu berkali-kali. Dia mungkin tidak bisa menghafal isinya ke belakang, tapi dia masih tahu itu seperti punggung tangannya. Langit bulat dan bumi datar seolah tidak ada habisnya. Tidak ada batas. Ketika Su Ming membacakan teks dengan murmur lembut, ia mulai membayangkan dunia yang digambarkan dalam gulungan. Perlahan-lahan, langit menjadi gelap, dan awan gelap mulai terbentuk di langit, angin di sekitarnya juga membuatnya lebih lembab. Saat berhembus melewati pepohonan dan dedaunan, ia menciptakan suara gemerisik. Ketika Su Ming melihat awan gelap di langit, dia tertegun sejenak. Prediksi Penatua menjadi kenyataan. Air liur naga hitam benar-benar dapat ditemukan hari ini. Mata Su Ming menjadi cerah dan dia berdiri dengan cepat, mengumpulkan gulungan itu ke dadanya. Dia meraih keranjang itu dengan tangan kiri dan menyampirkannya di punggungnya. Kemudian, dengan gerakan lincah, dia meraih tali dan naik ke puncak gunung. Tubuh lemah pria muda itu dituntut keluar dengan eksplosif dengan kekuatan ulet. Dia bergerak seperti kera. Dengan hanya beberapa lompatan, dia sudah berhasil menempuh jarak puluhan kaki. Awan gelap di langit tiba seperti ombak dan meraung saat mereka datang. Itu seperti murka para dewa telah dijatuhkan di pegunungan. Awan gelap menutupi langit sepenuhnya seolah-olah mereka menghubungkan langit dan bumi. Mereka menutupi tanah dalam kegelapan dan awan-awan mendekati pegunungan dengan cepat. Su Ming memanjat lebih cepat. Tepat ketika awan gelap menyebar di atas pegunungan, dia mencapai tempat yang berjarak beberapa kaki dari puncak gunung. Sebuah batu berbentuk aneh ada di sana. Namun, sementara itu mungkin tampak aneh, itu masih tampak seperti itu terbentuk secara alami. Bagian tengah batu itu berlubang dan ada banyak lubang seukuran kepalan yang tersebar di sekitar bagian lain permukaannya. Seolah-olah Raja Piton telah membudidayakan dirinya sendiri di pegunungan, di bawah batu misterius itu ada sebuah batu berbentuk seperti taring yang tampak menakutkan. Itu aneh karena itu adalah tonjolan gunung, membuatnya terlihat seperti menggantung di udara. Sangat sulit untuk naik ke batu itu kecuali ada yang bisa terbang. Su Ming memegang tali di tangan kirinya, dan dengan tangan kanannya ia mengeluarkan botol kecil dari keranjang. Dia memegangnya di antara giginya dan perlahan-lahan mendorong ke depan ke arah berlawanan dari batu misterius berbentuk taring itu. Dia bergerak sampai tali yang dipegangnya begitu kencang sehingga cenderung ke arahnya, lalu meraih ke dinding gunung dan menekan tubuhnya ke sana. Dia mengangkat kepalanya ke atas dan melihat awan gelap di langit. Matanya bersinar dan tubuhnya diam. Setelah beberapa waktu, awan menutupi langit sepenuhnya dan guntur meraung. Suara itu begitu hebat sehingga dia mengira dia tuli. Angin mulai berhembus tanpa belas kasihan, seolah sedang mencoba melemparkan deretan gunung dari tanah. Buku jari Su Ming sudah memutih karena berpegangan pada gunung di topan, tetapi dia tetap tidak bergerak. Kekuatan bersinar dari matanya saat dia terus memandangi langit, topan itu tumbuh semakin kuat. Tanaman-tanaman di pegunungan berayun-ayun tertiup angin. Suara angin itu mirip dengan raungan binatang buas besar. Itu membuat banyak cabang patah dan daun mati terbang di udara.
Menyebabkan seluruh tempat dipenuhi dengan cabang dan daun menari dengan liar di udara, beberapa cabang yang lebih besar dan bahkan binatang buas kecil terangkat oleh topan dan kemudian dibuang. Tangisan penderitaan mereka dibungkam oleh suara angin, Su Ming tidak akan bertahan lebih jauh di topan. Langit sepenuhnya tertutup oleh awan gelap. Dengan suara guntur, tetesan besar hujan turun dari langit. Pada saat itu, seolah-olah dunia ditutupi oleh tirai air raksasa, hujan terus berlanjut dan semakin berat dengan setiap saat yang lewat. Tetapi Su Ming memegangi tali yang basah kuyup dengan erat dan menjaga tubuhnya kuat-kuat ke dinding gunung. Dia tidak melakukan apapun untuk menghindari basah kuyup oleh hujan dan tetap diam seperti biasa. Matanya tertuju pada batu misterius di atas batu berbentuk taring, jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu dan hujan terus bertambah semakin deras. Dunia dikelilingi oleh hujan dan kabut. Di bawah pembersihan hujan, batu yang berbentuk taring yang menatap Su Ming mulai hitam, cairan hitam bergabung dengan air hujan dan membentuk aliran yang mengalir ke bawah ketika Su Ming melihat ini. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan namun dia tetap diam sampai sekresi cairan hitam secara bertahap melambat dan akhirnya berubah menjadi warna emas yang mengesankan. Su Ming menyipitkan matanya dan tanpa ragu, dia melepaskan cengkeramannya di dinding gunung. Saat dia meluncur turun, dia mengambil botol di mulutnya dengan tangan kanannya, tali di tangan kirinya sudah diposisikan secara diagonal untuk memulai. Ketika dia melepaskan dinding gunung, seluruh tubuhnya berayun dengan kekuatan tali dengan kecepatan yang menakutkan menuju batu berbentuk taring. Su Ming tiba di sebelah batu berbentuk taring yang tampaknya mengambang dengan bantuan tali tepat saat ledakan guntur berikutnya melanda kepalanya. Ini karena tingkat kemiringan tali yang besar dan keakuratan posisinya. Dengan tangan kirinya, dia memegang tali itu dan dengan tangan kanannya dia memegang botol itu. Dia dengan cepat meletakkan botol itu di bawah batu berbentuk taring saat dia mendekatinya. Pada saat singkat bahwa tali mencapai puncak ayunannya dan memulai perjalanannya kembali, ia berhasil mengisi setengah botol dengan cairan emas namun, pada saat itu, dia mendengar tangisan menusuk. Kelabang hitam seperti makhluk seukuran 4 atau 5 lengan merangkak keluar dari banyak lubang di batu misterius, menerkam dengan ganas ke Su Ming. Yang masih menggantung di udara, Su Ming bahkan tidak sedikit pun terkejut. Saat makhluk seperti kelabang muncul, dia melepaskan cengkeramannya pada tali dan membiarkan tubuhnya jatuh dengan kecepatan yang mengerikan. Menghindari serangan mereka, Xiao Hong, Su Ming jatuh di udara dengan cepat dan tubuhnya menegang saat dia merasakan topan memotong dengan ganas ke tubuhnya seperti bilah tajam. Bahkan jika dia menghindari makhluk-makhluk itu, dia masih akan berubah menjadi daging cincang jika dia jatuh ke tanah, tapi dia tidak takut. Sebuah bayangan merah melesat ke depan dari tebing di sisi menuju tubuh Su Ming yang jatuh di seutas tali. Ia meraih Su Ming begitu sampai di sana. Bayangan merah itu merah, monyet kecil. Itu menyeringai dan matanya dipenuhi dengan semangat, pria itu dan monyetnya jatuh di tebing di suatu tempat lebih jauh menuruni gunung bersama dengan tali. Itu adalah tebing yang sama tempat Su Ming membaca beberapa saat yang lalu. Mata Su Ming akhirnya dipenuhi dengan gugup dan dia segera menyingkirkan botol kecil yang dipegangnya di tangannya. Xiao Hong, kita harus lari. Aku mengambil terlalu banyak air liur naga hitam kali ini. Hah? Apa yang ada di tanganmu? Ketika Su Ming berbicara, dia melihat sepotong kecil batu hitam di cakarnya, tatapan monyet itu segera menjadi tajam dan menyembunyikan cakarnya di belakang. Mendesis pada Su Ming. Su Ming tidak repot dan segera berjalan beberapa langkah ke depan sebelum melompat dan meraih seutas tali saat dia melakukannya. Dia jatuh dengan cepat ke bawah bersama monyet itu, di belakang mereka, suara melengking memenuhi langit dan makhluk seperti kelabang hitam mengejar ketika mereka melaju menuruni dinding gunung. Mereka seperti banyak garis hitam jatuh ke dinding untuk mengejar duo tanpa henti, monyet merah kecil mendesis pada Su Ming dan terus bergerak di tubuhnya. Kadang-kadang, itu akan berbalik untuk melihat kelabang seperti makhluk yang mengejar, dengan tatapan penuh dengan teror dan kemarahan. Ini tidak seperti itu pertama kalinya kita melarikan diri. Naga-naga gelap itu tidak akan turun gunung, jadi berhentilah berpura-pura. Aturan yang sama, aku akan memberimu setengah dari selaiva naga hitam. Meskipun Su Ming melarikan diri dengan kecepatan yang mengesankan, ada kualitas malas suaranya. Begitu dia berbicara, monyet itu langsung tersenyum, membuatnya jelas itu hanya pura-pura, pria dan monyet itu akrab dengan barisan pegunungan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, naga hitam tidak akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat tertentu tetapi lebih suka berkeliling di sekitar mereka. Oleh karena itu, sementara Su Ming dan monyetnya tidak secepat naga hitam,
mereka akan memilih untuk melompat ke bawah di kali dan meraih tali di jalan mereka. Setelah melakukannya beberapa kali, mereka berhasil melarikan diri dari puncak gunung dan menghilang ke hutan. Seperti yang diharapkan, naga hitam tidak berani keluar dari pegunungan. Setelah beberapa teriakan kemarahan, mereka kembali ke puncak gunung dengan enggan, awan gelap pergi secepat mereka datang. Setelah beberapa jam, barisan gunung kembali normal ketika awan gelap pergi untuk menjelajah lebih jauh. Su Ming dan monyet berjalan menuju perbatasan hutan. Saat itu, sudah malam. Ada bola api redup di kejauhan, semuanya milik suku Su Ming. Aku sudah memberimu bagianmu, dan kamu masih menginginkan lebih. Su Ming masih basah kuyup saat keluar dari hutan. Tapi dia sama sekali tidak keberatan. Sebagai gantinya, dia tersenyum tipis ketika dia mengamati monyet yang mengikutinya dengan mata penuh harapan. Monyet ini sangat cerdas. Su Ming menemukannya secara kebetulan murni 3 tahun lalu ketika ia berkelana ke pegunungan. Mereka bahkan memiliki sedikit perkelahian pada awalnya tetapi pada akhirnya, mereka menjadi teman baik. Monyet itu mengerjap dan menggaruk wajahnya, mengungkapkan sedikit keraguan. Tapi itu dengan cepat memberi Su Ming batu hitam yang dipegangnya sebelumnya dan mengeluarkan beberapa pekikan, menyampaikan niatnya untuk memperdagangkan batu itu dengan selaiva naga hitam. Baik. Aku akan membiarkan kamu memiliki lebih banyak, tapi aku tidak ingin batu bodoh itu. Kamu bisa menyimpannya. Su Ming tersenyum dan mengeluarkan botol kecil dari keranjang sebelum memberikannya kepada monyet. Monyet dengan cepat mengambilnya dan minum seteguk. Setelah itu, kebahagiaan total muncul di wajahnya. Monyet itu bahkan bergoyang sedikit dan mengeluarkan sendawa. Itu melemparkan batu-batu hitam bersama dengan botol kecil kembali ke Su Ming dan bergetar kembali ke hutan. Su Ming menatap botol kecil yang setengah kosong itu dan tersenyum tipis. Menempatkannya kembali ke keranjang, dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke batu hitam. Bab 3, Kebangkitan Berserker. Itu adalah batu normal yang seukuran telapak tangan bayi, dan memiliki permukaan yang tidak rata. Selain beberapa pola yang terbentuk secara alami membentuk permukaan yang tidak rata pada batu. Ada lubang kecil pada batu yang tampaknya dibuat oleh manusia sehingga terlihat seperti aksesori. Selain itu, tidak ada hal lain yang terlihat aneh. Bahkan, itu tampak seperti batu biasa, satu-satunya hal yang tidak biasa adalah kehangatan yang dipancarkan ketika Su Ming memegangnya. Kehangatan itu sepertinya meresap ke dalam tubuhnya dan itu adalah perasaan yang sangat nyaman. Su Ming menatapnya dengan cermat. Namun bahkan setelah dia meneliti semuanya, dia masih tidak dapat menemukan hal lain yang aneh tentang itu. Aku ingat sesepuh mengatakan bahwa ini dulunya adalah tanah api dari suku Berserker. Jika itu masalahnya, maka benda ini mungkin memiliki beberapa kekuatan api. Itulah sebabnya itu dapat membuat orang tetap hangat. Tidak buruk. Su Ming melepas taring bulan sabit di lehernya dan menggantinya dengan batu sebelum mengenakan kalung itu sekali lagi, membiarkannya menggantung di atas batu. Ketika batu menyentuh dadanya, dia merasakan kehangatannya meningkat. Mari kita pulang. Pria muda itu kemudian berlari cepat menuju tempat itu dengan bola-bola cahaya. Dia tidak menyadarinya, tetapi pada saat itu, batu yang menggantung di dadanya mengeluarkan cahaya redup sebelum menghilang, ketika Su Ming mendekati tujuannya. Bola cahaya redup tumbuh lebih cerah di depan matanya, dan dia melihat pemukiman dikelilingi oleh dinding yang terbuat dari kayu raksasa. Pemukiman itu tidak besar. Itu hanya bisa menampung sekitar beberapa ratus orang di dalamnya, tetapi di mata Su Ming, itu adalah tempat yang membuatnya merasa di rumah. Dia samar-samar bisa mendengar suara riang dari dalam saat dia mendekati pemukiman. Dari celah di dinding kayu raksasa, dia bisa melihat api unggun di tengah-tengah suku. Ada banyak suku berkumpul di sekitarnya dan beberapa wanita dari suku itu menari di sekitar api unggun. Pintu gerbang ke suku itu juga dibangun dengan kayu raksasa. Biasanya, ketika terbuka, itu akan diangkat dengan beberapa potong tali. Sekarang, itu ditutup dan ada beberapa pria kekar berdiri di atas mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Kulit mereka kasar dan ada kalung tulang putih yang tergantung di leher mereka. Mereka takut melihatnya. Mereka juga mengenakan anting-anting yang terbuat dari tulang, dan penampilan mereka secara keseluruhan membuat mereka terlihat menakutkan ketika mereka mengamati daerah tersebut. Ketika mereka melihat Su Ming berlari kembali, para lelaki itu menyeringai. Lasu, si penatua telah mencarimu sepanjang hari, kenapa kamu keluar selarut ini? Hujan sekarang. Apakah kamu pergi untuk mencuri air liur naga hitam lagi? Penatua sedang mencariku. Melempar talinya, aku punya tangkapan yang cukup bagus kali ini. Su Ming mempercepat, dan ketika dia berada di bawah gerbang.
Dia menepuk keranjang dengan bangga saat dia berteriak keras, sepotong tali diikatkan ke bawah dan Su Ming menyambarnya, dengan kuat memanjat ke atas. Dalam rentang beberapa tarikan napas, dia mencapai puncak gerbang, tersenyum ketika dia melihat para anggota suku berjaga-jaga. Dia kemudian dengan cepat berjalan turun dengan tangga di samping. Pasti bocah yang lincah, dan dia berani untuk but. Dia sudah mulai mendaki Gunung Naga Hitam sendirian bertahun-tahun yang lalu. Sepertinya dia pasti akan menjadi tabib umum suku di masa depan. Sayang sekali dia tidak memiliki badan berserker. Atau dia akan menjadi penyembuh berserk seperti halnya sesepuh. Para pria menghela nafas ketika mereka menyaksikan Su Ming pergi, ketika Su Ming memasuki pemukiman dan berlari di antara rumah-rumah kayu. Orang-orang yang melihatnya memanggilnya Lasu dengan cara yang baik, Lasu bukan nama hanya untuknya. Tetapi juga untuk semua anak yang tidak melewati keberening berserker kedua, Su Ming berlari dengan cepat. Tak lama kemudian, dia mencapai bagian tengah suku di mana dia melihat banyak anggota sukunya tertawa dan mengobrol di sekitar api unggun ketika dia berada di luar sebelumnya, pagar kayu tahan api mengelilingi api unggun. Banyak irisan daging juicy dipanggang di atas api dan mereka mengeluarkan aroma yang enak, ketika beberapa gadis di suku melihat Su Ming mendekat. Mereka hanya meliriknya sebelum berbalik tanpa minat. Untuk suku, Su Ming yang bersih dan tampan dibangun jauh lebih berbeda dibandingkan dengan suku lainnya. Hampir semua anggota suku lebih besar dan lebih menakutkan daripada dia menerobos kerumunan. Mengambil sepotong daging panggang dan memakannya saat dia berlari ke depan, tepat di tengah-tengah kerumunan ada seorang lelaki tua yang mengenakan kain karung bukannya kulit binatang. Pria tua itu mengepang rambutnya dan tampak lemah. Namun demikian, matanya bersinar dengan pesona yang bisa mencuri jiwa seseorang jika mereka melihat matanya, dia tampak sebagai pria berstatus tinggi. Dia dikelilingi oleh beberapa anggota suku yang mendengarkannya ketika dia berbicara dengan suara rendah. Pandangan mereka ke arahnya hormat, ketika dia melihat Su Ming berlari, pria tua itu tersenyum dan memberinya anggukan, menandakan Su Ming untuk duduk di sisinya. Dia kemudian terus berbicara kepada para anggota suku, ketika suku melihat Su Ming, wajah mereka juga terangkat dengan senyum. Suku Dark Mountain mungkin kecil. Tapi setidaknya kita adalah keturunan sebenarnya dari Dark Mountain. Penatua dari Windstream Tribe merayakan ulang tahunnya. Kita harus menghadiri ulang tahunnya sebagai tanda penghormatan karena suku kita telah mempertahankan hubungan yang baik dengan mereka sejak lama. Pria tua itu berbicara perlahan. Sangat disayangkan bahwa beberapa abad yang lalu, suku Gunung Gelap dibagi, dan sekarang, hanya ada 3 koloni suku yang tersisa. Jika itu tidak terjadi, suku Gunung Gelap akan menjadi suku berukuran sedang sekarang. Kita bisa telah mengendalikan semua tanah di sekitar daerah itu, termasuk suku Windstream. Tapi sekarang, orang yang berbicara adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Dia adalah pemimpin Dark Mountain Tribe dan seorang pria kekar yang juga sangat kuat. Ada 9 taring seukuran jari-jari yang tergantung di lehernya, ada tanda di wajahnya yang nyaris tidak bisa dilihat, yang membuatnya tampak lebih mengerikan, seperti iblis. Tanda itu tidak jelas, dan itu tampak tidak lengkap. Saat Su Ming memandang tanda itu, matanya dipenuhi kekaguman. Dari gulungan kulit binatang, Su Ming tahu bahwa ini adalah tanda berserker yang belum sepenuhnya terbentuk. Tidak ada seorang pun di suku yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya memanifestasikan tanda berserker dan mengeluarkan kekuatan sejati, bahkan seniornya hanya di tingkat ke-9 dari alam. Pembekuan darah, namun demikian, ini telah membuat Penatua salah satu pengamuk terkuat di antara suku-suku di sekitar Gunung Gelap. Satu-satunya suku lain yang bisa membandingkan adalah suku Black Mountain dan Dark Dragon Tribe. Yang pernah dari suku Dark Mountain asli tetapi kemudian berpisah. Tidak ada gunanya menyebutkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Tanpa berserker yang kuat yang telah menembus keterbatasan fisiknya, tidak ada cara kita bisa menjadi suku berukuran sedang. Penyebab pemisahan suku Gunung Gelap yang asli adalah karena kematian nenek moyang di suku Dark Mountain asli yang transenden. Sebanyak yang saya latih sampai sekarang, saya masih tidak bisa menembus tingkat pembekuan darah ke-9 dan mencapai tingkat ke-10, apalagi tingkat ke-11. Yang dikenal sebagai tingkat tertinggi. Saya tidak bisa menggambar berserker mark yang dimanifestasikan sepenuhnya dan oleh karena itu. Tidak dapat melampaui. Orang tua dalam kain kabung menghela nafas dan berbicara perlahan. Tidak apa-apa. Kamu bisa pergi sekarang. Siapkan hadiah, dan besok. San Hen, kamu adalah pemimpin para pemburu di suku itu, jadi. Kamu akan memimpin tim. Pria tua itu berdiri dan melihat ke arah seorang pria parubaya yang berdiri di deat pemimpin Dark Mountain Tribe.
Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Pria parubaya itu tampak tenang. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia langsung berdiri tegak dan menerima perintah. Su Ming dengan cepat mengikuti sesepuh dan meninggalkan area tempat pesta itu diadakan. Pria tua itu tidak berbicara di jalan dan hanya berjalan diam-diam ke depan sampai sorak-sorai menghilang di belakang punggungnya. Dia mencapai rumah yang terbuat dari kayu dan rumput. Dia kemudian masuk ke dalam. Rumah itu tidak besar dan interiornya sederhana. Begitu dia memasuki rumah, pria tua itu duduk bersila di sudut. Dia menatap Su Ming saat dia masuk. Kamu pergi berburu selai naga hitam lagi. Su Ming menghormati penatua, yang merawatnya saat dia tumbuh dewasa. Dia meletakkan keranjangnya di lantai dan mengambil botol kecil, yang kemudian dia berikan kepada orang tua itu. Dengan kelincahanmu, para naga hitam tidak dapat membahayakanmu. Namun, yang terbaik adalah jika kamu tidak terlalu sering. Itulah wilayah suku Gunung Hitam dan suku Naga Hitam. Air liur naga hitam tidak berguna bagiku. Gunakan untuk meningkatkan kesehatan Anda sendiri. Pria tua itu menatap Su Ming dengan ramah. Su Ming mengangguk dan menyimpan botol itu. Dia telah minum cairan ini selama bertahun-tahun dan justru karena itu dia bisa mendapatkan tubuh yang gesit. Itu juga karena sesepuhnya telah menyeduh segala macam obat untuknya selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak memiliki kualitas untuk mendapatkan badan berserker, dia masih lebih kuat dari anggota rata-rata sukunya. Masih ada 3 hari lagi sebelum waktunya tiba bagi kalian semua. Lasu untuk melakukan kebangkitan berserker. Umurmu hampir 16 tahun, kan? Kau harus menyembah Dewa Berserkers, lelaki tua itu berbicara perlahan sambil memandang. Di Su Ming, patung Dewa Berserkers di suku Gunung Gelap diturunkan dari suku Gunung Gelap asli di masa lalu. Ini mungkin bukan patung utama dan tidak dapat dibandingkan dengan patung-patung suku berukuran sedang, tetapi masih sangat kuat dibandingkan kepada suku-suku di sekitar kita. Su Ming terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Jangan pergi selama beberapa hari berikutnya. Beristirahatlah dan pergi bersama mereka ke kebangkitan 3 hari kemudian. Pria tua itu mengatakan ini dan menutup matanya perlahan. Su Ming berdiri lebih lama. Kemudian, dia mengambil keranjang itu dan pergi diam-diam menuju sebuah rumah kayu yang tidak terlalu jauh. Rumahnya, dia tidak pernah bisa melupakan hari ketika dia mengelilingi patung Dewa Berserkers dengan anak-anak lain dari suku untuk kebangunan pertamanya. Mereka semua baru berusia 7 tahun pada waktu itu. Anggota suku Berserker memiliki 2 upacara inisiasi sepanjang hidup mereka, kebangkitan Berserker. Yang pertama adalah ketika mereka berusia 7 tahun, dan yang kedua ketika mereka berusia 16 tahun, pada saat yang sama. Yang lebih tua akan memilih mereka yang memiliki tubuh Berserker menggunakan kekuatan yang diberikan oleh patung Dewa Berserkers. Su Ming menghela nafas ringan saat dia merasakan dadanya dipenuhi dengan kepahitan. Dia ingin menjadi berserker dan berlatih berserker arts. Adegan yang digambarkan dalam gulungan kulit binatang membuatnya bermimpi tentang hal itu sejak ia masih muda, tetapi kenyataan itu keras. Ketika dirinya yang berusia 7 tahun menyembah patung Dewa Berserker, dia diberitahu dengan sangat jelas bahwa dia tidak memiliki tubuh berserker dan tidak bisa berlatih seni berserker. Berserk adalah asal dari semua hal di alam semesta. Hanya dengan menjadi berserker seseorang dapat berdiri di atas orang lain dan menjadi benar-benar kuat. Dari gulungan itu, Su Ming tahu sejak muda bahwa ada banyak suku dari semua ukuran di dunia. Di setiap suku, ada patung dewa berserk yang berbeda. Itu adalah jiwa dari suku dan kunci bagi keturunan mereka untuk menjadi satu dengan berserk. Mereka perlu mencapai kesepahaman dengan patung dewa berserkers. Jika mereka merasakannya merespons, maka mereka akan dapat memperoleh hak untuk mewarisi keterampilan untuk berlatih berserker arts. Tidak perlu bagi siapapun untuk mengajar mereka. Mereka bisa mempraktikkannya sendiri, namun, jika mereka gagal pada usia 7 dan 16 tahun, maka itu berarti mereka tidak dapat berubah selama sisa hidup mereka. Su Ming sedang berjuang secara internal. Ketika dia tidak bisa melihat kemungkinan hasil dari ini, dia menantikannya. Namun, ketika hanya ada 3 hari tersisa untuk pencerahan terakhirnya, ia menjadi takut. Kali ini, mungkinkah? Su Ming kembali diam-diam ke rumahnya dan duduk. Membiarkan pikirannya mengembara. Bab 4, lampu menusuk. Sudah larut malam. Su Ming berbaring di tempat tidurnya dan melihat kegelapan di sekitarnya, tidak bisa tidur. Kata-kata tetua terus terulang di kepalanya dan dia terus mengingat adegan itu dari 8 tahun yang lalu. Dengan napas panjang, Su Ming duduk dan diam-diam membuka pintu kayunya. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati rambutnya yang berantakan.
Angin sepoi-sepoi terasa sejuk, seolah tiba dengan malam untuk mendinginkan bumi, itu tenang. Hanya ada beberapa teriakan lembut dari burung dan hewan lain dari Dark Mountain, yang terletak di kejauhan. Pemukiman itu sebagian besar gelap. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari api unggun di pusat suku. Beberapa bara api berserakan di udara. Ada juga obor yang ditempatkan di dinding kayu raksasa di sekitar suku itu, yang tampaknya berderak saat terbakar di malam hari. Su Ming mengangkat kepalanya dan menatap langit. Bulan dan bintang-bintang bersinar terang di langit, dan itu adalah pemandangan yang harus dilihat. Sungai bintang-bintang sepertinya tidak pernah berakhir. Dan secara bertahap mengaburkan mata Su Ming dengan ketidakpastian. Para anggota suku itu baik kepada saya, tetapi jelas bahwa saya terlihat berbeda dari mereka. Mungkin ini adalah alasan mengapa saya gagal ketika saya menyembah patung Dewa Berserk. Tanpa badan Berserker, tidak mungkin bagiku untuk berlatih di Berserker Arts, maka aku akan terjebak di sini selamanya, tidak bisa pergi. Tidak bisa melihat dunia seperti yang digambarkan dalam gulungan kulit binatang buas. Su Ming duduk diam-diam di luar dan bersandar di rumahnya. Saat dia melihat ke langit, ketidakpastiannya semakin kuat. Sejak penciptaan dunia dan manusia, suku Berserker telah ada dan masih ada sampai saat ini. Orang-orang yang memiliki kekuatan Berserker dikenal sebagai Berserkers. Mereka dapat terbang di langit, memindahkan gunung dan mengubah gelombang air di laut. Mereka yang memiliki tanda Berserker dapat membaca masa depan dan mendapatkan kekuatan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pria muda itu memandang ke langit dan bergumam pelan ketika dia duduk di sudut di suku gunung gelap malam itu, pada saat itu. Dia tidak menyadari bahwa batu hitam yang tergantung di lehernya memancarkan cahaya redup sekali lagi. Waktu berlalu dengan cepat dan hari ketiga tiba, karena itu adalah hari kebangkitan untuk Lasus. Di suku Dark Mountain, seluruh suku sibuk dengan aktivitas pagi itu. Hampir semua anggota suku keluar dengan Lasus mereka dan berkumpul di alun-alun. Satu hari diperlukan untuk ritual kebangkitan Berserker, terutama bagi Lasus yang berusia 16 tahun. Itu seperti upacara kedatangan zaman. Lasus yang telah menyelesaikan kebangkitan Berserker bahkan dapat memilih pasangannya sendiri pada hari ini. Drum bergulung dengan pola ritmis yang aneh bergema di suku. Didukung oleh drum roll, Lasus melangkah maju dari kerumunan dan berdiri di tengah. Ada sekitar 30 orang yang berpartisipasi dalam kebangkitan Berserker kali ini. Kebanyakan dari mereka adalah remaja. Meskipun mereka masih muda, tubuh mereka kuat dan berotot, dan mereka memancarkan aura ketangguhan, bahkan gadis-gadis itu memiliki tubuh yang mirip dengan pria. Oleh karena itu, Su Ming terutama menarik perhatian di antara kerumunan. Dia tampak bersih dan tampan, tambahan aneh di sekelilingnya. Meski begitu, orang-orang di sana sudah menerima Su Ming sejak lama. Meskipun ia terlihat berbeda dari yang lain. Mereka tidak mengucilkannya tetapi menerimanya sebagai bagian dari suku, begitu mereka mengelilingi Lasus yang siap untuk mengambil bagian dalam kebangkitan. Suku Gunung Gelap menampilkan tarian tradisional sebagai tanda pemujaan ke surga. Dengan melakukan itu, mereka menggunakan tubuh mereka untuk menyampaikan rasa hormat dan pengorbanan mereka ke surga dan bumi. Su Ming. Aku mendengar dari yang lain bahwa kamu juga pergi ke Gunung Naga Hitam dan bahkan mendapatkan air liur naga hitam. Sebuah suara baik hati terdengar dari sisi Su Ming di tengah sorak-sorai dari anggota suku mereka yang menari. Itu adalah pria muda seusia dengan Su Ming. Kulitnya kasar dan dia memiliki tubuh besar, hampir 2 kali ukuran Su Ming. Matanya cerah dan dia tersenyum kekanak-kanakan saat dia menatap Su Ming. Su Ming tersenyum lemah ketika dia melihat pria muda itu berbicara kepadanya. Nama pemuda itu adalah Lei Chen. Dia adalah salah satu dari beberapa teman dekatnya dalam suku. Aku membawa beberapa. Aku pergi mencarimu kemarin, tetapi ayahmu berkata kamu pergi dengan tim berburu ke gunung. Setelah upacara kebangkitan berakhir, datang ke tempatku dan mengambil beberapa. Pria muda bernama Lei Chen menyala terang dan bergerak ke arahnya. Senyum kekanak-kanakan masih di wajahnya. Aku bisa saja kembali lebih awal, tetapi kita bertemu rusa bulu dalam perjalanan kembali. Aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan darah rusa bulu untuk obatmu, jadi aku mengikutinya. Itulah sebabnya aku kembali terlambat. Su Ming tahu bahwa sementara temannya berbicara tentang pertemuan seperti itu bukan masalah besar. Rusa cerpelai sangat sulit untuk dibunuh dan sangat berbahaya. Karenanya, dia merasa tersentuh ketika mendengar kata-kata temannya, saat mereka berdua berbicara. Sorak-sorai di sekitar mereka perlahan-lahan menjadi sunyi dan kerumunan memberi jalan bagi yang lebih tua. Penatua mengenakan kain karung dan memegang tongkat hitam yang terbuat dari tulang di tangannya.
Dia berjalan ke arah remaja saat dia dikawal oleh beberapa anggota suku, penampilannya menyebabkan keheningan. Para remaja menatapnya dengan hormat, jelas takut pada pria itu. Tawarkan pengorbanan kepada leluhur berserker kita. Mata kakeknya cerah ketika dia melihat orang-orang yang berkumpul di sekitarnya. Pandangannya berhenti sejenak pada Su Ming. Saat dia berbicara, dia melambaikan tongkat hitam di tangan kanannya. Segera, beberapa pria berbadan tegap melangkah maju dari dalam kerumunan. Masing-masing membawa serta seekor binatang buas yang diikat di pundak mereka. Binatang buas itu masih hidup dan menangis dengan marah. Mereka berjuang keras tetapi tidak berhasil, ada 49 jenis binatang yang berbeda dan mereka semua diangkat beberapa saat kemudian untuk ditempatkan di sekitar remaja. Tangisan mereka bergema di seluruh permukiman, dan tangisan mereka terdengar seperti mereka memiliki kekuatan untuk menembus jiwa. Namun, mereka dikelilingi oleh anggota suku-suku Dark Mountain. Mereka ditekan, sehingga mustahil bagi mereka untuk membebaskan diri. Orang-orang yang berdiri di dekat binatang buas tidak ragu-ragu. Mereka semua menundukkan kepala pada saat yang sama dan mengeluarkan pisau batu tajam di tangan kiri mereka. Mereka kemudian menusuk tenggorokan binatang buas itu, memotong kepala mereka dalam proses itu, tangisan mereka terputus tiba-tiba saat mereka dipenggal. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan membuat beberapa dari sus ikut serta dalam ritual menjadi pucat dalam ketakutan. Su Ming juga tampak pucat tetapi dia menggigit bibirnya dan membukanya. Dia melirik Lei Chen dan melihat bahwa mata temannya dipenuhi dengan kilatan yang menakutkan. Matanya dipenuhi dahaga darah seolah-olah dia sudah terbiasa atau bahkan menikmatinya. Dia tampak sangat berbeda dari orang yang baik hati yang diajak bicara Su Ming sebelumnya, lebih banyak darah segar tumpah keluar seperti air mancur dan memenuhi udara dengan bau busuk. Darah berceceran ke lasus, di rambut mereka, tubuh mereka, dan tanah di bawah kaki mereka. Kamu beruntung karena tidak ada lagi peperangan antar suku. Tetapi pada saat yang sama, kamu tidak beruntung. Sang penatua memandangi para remaja yang berdiri di depannya dan berbicara dengan lembut. Ketika saya masih muda dan melewati kebangkitan saya harus memenggal salah satu musuh kita dan meminum darah mereka untuk menyelesaikan kebangkitan berserker saya. Dibandingkan dengan saat ini, kamu beruntung, tetapi kamu juga malang karena kamu hanya melihat darah binatang buas dan tidak pernah menyentuh kepala musuhmu. Tetua bergumam dan memandang Lasus sebelum mengangkat tongat tulang di tangannya. Tangan kanan dan menunjuk ke depan, dia mengangkat tangan kirinya, yang dikepalkan dan membukanya. Segera, hembusan aura yang kuat meledak keluar dari tubuhnya. Aura mengelilingi mereka dan membentuk hembusan angin yang kuat yang mengelilingi seluruh suku gunung gelap, tanda dimanifestasikan di wajah sesepuh. Yang kemudian terjalin satu sama lain dan membentuk gambar yang tampak seperti ular sanca, piton itu tampak seperti hidup dan nyata. Itu muncul di wajah sesepuh dalam bentuk ilusi, mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Bahkan jika mereka tidak bisa mendengarnya, semua anggota Dark Mountain Tribe, termasuk para pemimpin yang lebih kuat menggigil dan mundur selangkah. The Mark of the Dark Python. Ini adalah mark berserker tua. Su Ming menatap tua itu dengan ekspresi tercengang. Saat dia melihat tanda di wajahnya, dia dipenuhi dengan kekaguman. Terakhir kali dia melihat ini adalah 9 tahun yang lalu. Ketika dia melihatnya lagi kali ini, kejutan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Penatua bisa menghancurkan seluruh suku sendirian jika dia mau. Dia memiliki kekuatan seperti itu, namun dia hanya pada tingkat ke-9 dari alam pembekuan darah. Seberapa kuatkah mereka yang telah melampaui itu? Lalu ada orang-orang yang telah mencapai alam pengorbanan tulang. Yang setelah transendensi, ditulis dalam gulungan kulit binatang bahwa orang-orang kuat di alam pengorbanan tulang sangat jarang bahkan dalam suku-suku berukuran sedang. Hanya suku-suku yang benar-benar besar yang akan memiliki beberapa berserk yang telah mencapai alam pengorbanan tulang. Su Ming merasakan jantungnya bergetar. Keinginannya untuk menjadi berserker semakin kuat. Kami menawarkan darah di tanah dan tubuh binatang buas untuk memanggil patung dewa berserkers gunung gelap. Suara sesepuh berdering seperti guntur dan mematahkan alur pemikiran Su Ming. Saat penatua berbicara, bangkai binatang buas meledak. Daging, darah, dan bahkan materi mereka tumpah di tanah dan pada remaja diserap oleh kekuatan yang tidak diketahui. Mereka berkumpul di udara menjadi gumpalan darah dan daging raksasa. Kebangkitan berserker. Pria besar yang berdiri di sisi sesepuh, pemimpin suku Dark Mountain Tribe berteriak, semua Lasus. Termasuk Su Ming, menggigit lidah mereka tanpa ragu dan mengeluarkan seteguk darah segar. Darah mereka terbang ke udara dan diserap oleh gumpalan
Raungan gemuruh terdengar, setelah itu gumpalan darah dan daging berubah menjadi patung hitam, itu adalah patung mengerikan yang setengah manusia, setengah binatang. Dan memiliki suasana kekejaman kuno. Di salah satu tangannya, ia memegang naga panjang dan di tangan lain memegang tombak raksasa. Tatapannya dipenuhi dengan kegilaan dan haus darah, penampilannya menimbulkan kegelapan di langit. Seolah-olah langit ditundukkan oleh kekuatannya. Patung Dewa Berserkers Dark Mountain. Jantung Su Ming berdetak kencang di dadanya, rasanya seperti hendak meledak. Namun, pada saat itu, batu di lehernya memancarkan kehangatan ke tubuhnya, membuat perasaan tidak nyaman menghilang, itu mengejutkan Su Ming untuk sementara waktu. Dia akan melihat ke bawah secara naluriah ketika penatua itu berbicara. Ayo maju dan masuki patung Dewa Berserker sembah untuk menyembahnya. Begitu dia selesai berbicara. Seorang pemuda berjalan maju dengan cepat dan berdiri di bawah patung. Lalu dia menghilang begitu saja. Setelah beberapa saat, di tempat dia menghilang, pemuda itu diteleportasi kembali dengan kecewa. Dia minggir tanpa sepatah kata pun. Berikutnya, orang yang berbicara adalah pemimpin suku Dark Mountain Tribe. Pandangannya serius. Dia memandang setiap orang di Lasus, satu demi satu. Lasus yang berada pada usia kebangkitan melangkah maju. Mereka menghilang dan muncul kembali setelah beberapa saat. Ini berlanjut sampai seorang gadis melangkah ke dalam patung dan itu memancarkan warna merah cemerlang, seluruh suku memandang dengan gembira. Bahkan si penatua memfokuskan pandangannya pada patung itu. Mereka melihat bahwa patung itu bersinar merah 9 kali berturut-turut sebelum gadis itu dipindahkan kembali. Dia memiliki tubuh berserker. Patung itu telah bersinar 9 kali. Ini bukti bahwa dia memiliki tubuh berserker. Ketika gadis itu muncul, wajahnya cerah karena kebahagiaan. Namamu Hula, bukan? Bagus sekali, berdiri di sisiku. Penatua tersenyum tipis dan mengangguk pada gadis itu ketika dia memandangnya. Saat dia menyaksikan gadis itu bergerak ke arah yang lebih tua, Su Ming terdiam. Kemudian dia menggertakkan giginya dan berjalan menuju patung itu. Tindakannya segera menarik perhatian anggota suku yang lain, anggota Dark Mountain Tribe sebagian besar baik terhadap pria muda yang jelas berbeda dari mereka. Mereka terus menatap Su Ming sampai dia berdiri di bawah patung. Su Ming menarik napas dalam-dalam dan melirik kakaknya, yang menatapnya tidak jauh dari sana. Dia menutup matanya. Saat dia melakukannya, dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuhnya seperti dia tersedot ke dalam lumpur. Ketika dia membuka matanya, semua yang ada di sekitarnya telah berubah, ini bukan suku gunung gelap. Tapi ruang kecil yang benar-benar gelap kecuali untuk patung hitam yang memancarkan cahaya merah mengambang di depannya, patung ini sama dengan patung yang dilihatnya di luar dan memancarkan aura. Kebiadaban kuno yang sama, saat dia menyaksikan patung Dewa Berserkers, Su Ming terdiam dan membungkuk dalam-dalam padanya, setelah dia selesai, wajah Su Ming dipenuhi dengan kepahitan. Dia tahu itu. Jika dia memiliki tubuh berserkers, dia hanya perlu membungkuk sekali agar patung itu memancarkan cahaya merah. Ini seperti 9 tahun yang lalu. Sama sekali tidak ada perubahan di dalam patung. Tidak mungkin aku bisa menjadi berserker. Su Ming menggigit bibir dan menghela nafas. Kemudian, dia berbalik untuk pergi, namun, pada saat dia berbalik, dia membeku dan berbalik untuk melihat patung itu. Dia kaget. Pada saat yang sama, dia melihat batu yang selama ini diabaikan sementara memancarkan cahaya yang menusuk. Bab 5, Kejadian Aneh. Di bawah gunung gelap, praktis semua anggota suku berkumpul di pusat menyaksikan Lasus mengambil bagian dalam kebangkitan, pada saat itu. Patung raksasa yang melayang di udara bergetar dan ada suara menderu. Suara itu datang terlalu tiba-tiba, dan itu mengejutkan semua anggota suku untuk sementara waktu, mata si tua bersinar dan dia dengan cepat melangkah maju. Dia tidak melihat patung Dewa Berserk tetapi mengarahkan pandangannya langsung ke langit. Tatapannya berubah serius, pada saat itu, banyak anggota suku telah menyadari ketidaknormalan dan mengangkat kepala mereka ke langit ketika mereka melakukannya. Mereka melihat awan asap hitam terbentuk di udara dengan kecepatan yang menjengkelkan. Asap dikumpulkan dari segala arah dan dengan cepat membentuk angin puyuh di udara. Angin puyuh menutupi setidaknya setengah dari langit dan keseluruhan Dark Mountain. Bahkan jika pegunungan itu sangat besar, mereka masih bisa melihat dan mengatakan bahwa sesuatu yang abnormal sedang terjadi di daratan, setelah angin puyuh terbentuk. Ia mulai berputar perlahan dan mengeluarkan suara gemuruh yang bergema di seluruh lingkungan. Di dalam angin puyuh, ada banyak petir yang melintas di busur. Ketika mereka berderak dalam angin puyuh, guntur bergemuruh. Apakah leluhur berserker kita kembali? Seseorang dari Dark Mountain Tribe berseru.
Mereka semua berlutut dan tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Mereka berbalik ke surga dan menyembah, satu-satunya yang tetap berdiri adalah penatua dan pemimpin suku. Selain yang lebih tua, para pemimpin lainnya semua tampak khawatir, kecepatan angin puyuh menjadi lebih cepat. Setelah beberapa saat, angin topan mulai menyapu tanah. Itu mempengaruhi seluruh tanah di sekitar Dark Mountain, patung mengambang itu bergetar keras seperti tidak bisa menahan tekanan yang dihasilkan dari angin puyuh di sisi lain Dark Mountain. Ada suku dengan ukuran yang sama. Nama suku itu adalah Gunung Hitam. Pada saat itu, semua anggota suku tercengang ketika patung Dewa Berserker seukuran 100 kaki muncul di hadapan mereka di udara. Ukuran patung itu benar-benar hitam dan tidak memiliki karakteristik manusia. Itu tampak seperti kadal dan terus gemetar seolah-olah akan berantakan. Di bawah patung itu ada seorang lelaki tua keriput dan kurus mengenakan kemeja hitam lengan panjang yang terbuat dari kain karung. Tatapannya gelap dan pikirannya tidak diketahui orang lain di sekitarnya. Hal yang sama terjadi di dalam suku-suku lain di dekat Dark Mountain dan bahkan di dalam beberapa suku yang letaknya lebih jauh. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dan bagaimana angin puyuh terjadi, bahkan bukan yang lebih tua dari suku Dark Mountain. Dia telah lupa memikirkan Su Ming, yang telah pergi ke patung Dewa Berserkers untuk beribadah, ketika cahaya redup muncul di dalam patung Dewa Berserk di pemukiman suku Gunung Gelap. Ia menempati seluruh ruang di dalam patung. Itu memandikan seluruh area dengan cahaya yang aneh, dan Su Ming tercengang untuk apa yang dia lihat selanjutnya. Dia melihat patung yang seharusnya dia sembah bergetar, seolah-olah itu bangun setelah tidur panjang. Itu hampir seperti memiliki tubuh fisik. Dia melihat patung itu, yang dengan sendirinya menakutkan untuk dilihat, gemetar ketakutan ketika dimandikan dalam cahaya. Seolah-olah itu tidak bisa menahan cahaya, patung God of Berserkers dibuat dalam gambar hibrida antara manusia dan binatang, sesuatu seperti chimera. Di tangan kirinya memegang naga besar, dan di tombak kanannya. Ketika bergetar, getaran buas yang dirasakan Su Ming sebelumnya berubah menjadi ketakutan, dan Su Ming dibiarkan bertanya-tanya apakah dia membayangkannya. Pikiran Su Ming kosong. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya berdiri di sana, terpana, seluruh tubuhnya juga ditutupi oleh cahaya yang dipancarkan dari batu di lehernya. Itu membuatnya tampak seperti dia telah menyatu ke dalam ruang di sekitarnya. Saat cahaya semakin terang, dunia di dalam patung Dewa Berserk menjadi sepenuhnya ternoda oleh warna dari batu. Su Ming merasakan sesuatu yang hancur di kepalanya. Seolah-olah penghalang baru saja rusak oleh kekuatan yang tak terlihat. Itu menyebabkan tubuhnya bergetar dan di kepalanya, dia melihat gambar yang aneh, itu dataran besar. Su Ming melihat ke bawah dari tempat dia berada di udara. Apa yang dia lihat adalah ratusan demi ribuan orang muncul di tanah. Dia tidak bisa melihat ujung kerumunan. Sepertinya tidak ada akhirnya. Di mana ini? Gumam Su Ming. Adegan ini sangat mengejutkannya sehingga membuatnya tidak bisa berpikir. Orang-orang dibagi menjadi dua orang. Mereka semua berlutut di tanah dan mengangkat tangan untuk menyembah surga. Ada juga suara-suara gendang yang sunyi bergemuruh di udara. Itu membentuk melodi yang tampaknya beresonansi dengan jiwa-jiwa dan memikat semua yang mendengarkan. Di sekitar Su Ming ada ratusan patung raksasa Dewa Berserk. Setiap patung memiliki keunikannya sendiri dan semuanya memancarkan suasana kebiadaban kuno. Tubuh mereka tampaknya terbuat dari daging seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Mereka juga berlutut dengan satu kaki dan mengangkat tangan mereka untuk menyembah ke langit. Su Ming mengangkat kepalanya dan dia melihat, di titik tertinggi langit adalah dua orang yang hanya bisa digambarkan telah mencapai puncak kemanusiaan. Su Ming tidak bisa melihat wajah mereka, tetapi hanya dengan satu pandangan, dia pikir dia sedang melihat kemuliaan surga. Dan dia hanya seekor semut di bawah kaki mereka, mereka seperti dewa nyata. Salah satu dari mereka memiliki rambut panjang berwarna ungu. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ke langit. Segera, dunia mengalami perubahan. Dalam sekejap, siang menjadi malam dan bintang-bintang bersinar terang di langit. Ketika orang itu melambaikan tangannya, bintang-bintang tampaknya tertarik oleh suatu kekuatan dan jatuh dari langit. Mereka berkumpul di sisi orang berambut ungu dan membentuk sungai bintang-bintang. Pria itu menunjuk ke arah dengan tangan kanannya dan sungai bintang mengeluarkan ledakan mengerikan sebelum melaju ke arah musuh mereka. Adegan itu seperti surga runtuh, dan kekuatan seluruh langit dipindahkan ke satu orang. Pria berbaju ungu itu menurunkan pandangannya tiba-tiba saat ledakan, dan ketika dia melihat kerumunan. Matanya terpaku pada Su Ming bisa merasakan pikirannya diserang.
Ada kekuatan besar yang mendorongnya keluar, dan dia diusir dari dunia yang tampaknya ilusi. Su Ming gemetar, pandangannya tertutup kegelapan. Setelah beberapa lama, dia tersadar dari linglung dan menemukan dirinya masih di dalam patung Dewa Berserkers. Tidak ada cahaya di sekitarnya dan sepertinya itu semua dalam imajinasinya. Napas Su Ming cepat dan dangkal. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia melihat batu yang tergantung di lehernya. Itu masih hitam dan memancarkan sedikit kehangatan, tapi tidak ada yang aneh tentang itu. Apakah itu ilusi, atau itu ingatan patung itu? Baru saja, itu seperti tulisan dalam gulungan. Itu adalah kekuatan untuk mengendalikan bintang-bintang dan langit. Setelah beberapa lama, Su Ming keluar dari keterkejutannya. Pandangannya dipenuhi dengan ketidakpastian dan pikirannya berantakan. Dia terdiam beberapa saat, kemudian dia bangkit dan membungkuk sekali lagi ke arah patung itu, bersiap untuk pergi, namun tepat ketika dia akan sujud, dia mendengar suara ciping di depannya. Dia melihat celah kecil di wajah patung yang tampaknya tumbuh saat Su Ming menurunkan punggungnya lebih jauh, patung itu memberi kesan bahwa ia tidak tahan membiarkan Su Ming membungkuk padanya. Itu seperti jika Su Ming membungkuk dan menyembahnya, patung itu akan pecah. Su Ming menarik napas tajam pada pemandangan aneh ini. Dia tidak ragu tentang itu. Apa yang dia lihat bukanlah ilusi. Pada saat patung itu pecah, ada suara bergumam rendah bergema di kepalanya. Gumaman rendah itu membuat mata Su Ming bersinar dalam ekstasi. Suara ini adalah apa yang dia harapkan, cara untuk melatih di Berserker Arts bagi mereka yang telah mencapai alam pembekuan darah. Mustahil untuk melewati jalan melalui tradisi lisan. Satu-satunya cara adalah dengan mendapatkannya dari patung Dewa Berserkers. Oleh karena itu, keberadaan patung semacam itu sangat penting dalam suatu suku, karena terhubung dengan kelangsungan suku tersebut ketika murmur rendah menghilang. Tubuh Su Ming juga menghilang dari dalam patung dan muncul kembali di tengah Dark Mountain Tribe. Ketika dia muncul, dia melihat semua anggota sukunya, termasuk yang lebih tua, dengan kepala terangkat ke langit. Dia merasakan jantungnya berdegup kencang di dadanya dan dia mengikuti pandangan mereka ke atas, angin puyuh raksasa masih berputar-putar, mengeluarkan suara gemuruh yang rendah. Su Ming. Datang ke sisiku. Su Ming mendengar suara tetua di dekatnya. Dia takut. Dia bisa merasakan kelainan di udara dan dia tahu itu ada hubungannya dengan batu yang tergantung di lehernya. Namun, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia berjalan menuju Penatua dengan gentar dan berdiri di belakangnya. Tak lama, pemandangan di langit secara bertahap menghilang dan kembali normal. Tidak ada yang bertanya apakah Su Ming berhasil karena tidak ada cahaya dari patung ketika tiba gilirannya. Dan itu hanya bisa berarti kegagalan, Lasus yang tersisa memasuki patung untuk beribadah sekali lagi begitu langit kembali normal. Ketika mereka semua selesai, dua anak diketahui memiliki tubuh berserker pada usia 16 tahun selama ritual kebangunan itu, kedua anak itu dibawa pergi oleh Penatua karena mereka akan menjadi anggota suku yang penting. Mereka akan belajar tentang berbagai pengalaman ketika berlatih di Ways of the Berserkers, Lasus lainnya pergi dengan kecewa. Su Ming kembali diam, tetapi detak jantungnya semakin cepat. Dia ingin menceritakan segalanya kepada Penatua, tetapi di suatu tempat di dalam benaknya dia tahu bahwa ini terlalu serius untuk dibicarakan. Terutama karena patung Dewa Pengamuk telah retak karena ini, Su Ming berjalan ke rumahnya sementara dia memikirkannya, Penatua memandang punggung Su Ming dari jauh. Bingung, Su Ming kembali ke rumahnya dengan tergesa-gesa dan duduk di tempat tidur kayu. Dia melihat batu hitam dan tidak rata di dadanya dengan tatapan yang tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangan untuk melepas kalung itu, tetapi dia ragu-ragu. Dia bangkit dan menutup pintu dengan balok kayu. Jika ada yang memutuskan untuk masuk, dia akan tahu dan punya waktu untuk mempersiapkannya. Setelah itu, dia duduk dan memegang batu di tangannya, mengamatinya dengan cermat. Batu apa ini? Xiao Hong menemukannya, jadi itu mungkin karena anginnya terlalu kencang dan terungkap setelah semua daun diterbangkan. Lalu Xiao Hong mengambilnya. Jantung Su Ming berdebar kencang di dadanya. Dia merasa dia baru saja mendapatkan sepotong harta. Bahkan patung Dewa Berserk pecah sebelum itu. Aku ingin tahu di mana Xiao Hong mendapatkan ini. Apakah ada lebih banyak dari ini? Su Ming menjilat bibirnya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku tidak memiliki tubuh berserker dan tidak bisa mewarisi cara-cara untuk berlatih di Berserker Arts. Tetapi benda ini memungkinkan aku untuk mendapatkannya. Su Ming menarik napas dalam-dalam dan memadamkan kegembiraannya. Kemudian, dia memfokuskan seluruh energinya pada batu, waktu berlalu, dan Su Ming menjadi lelah.
Dia memegang batu di tangannya dan tertidur di tempat tidurnya, batu itu mulai memancarkan cahaya yang sangat redup sekali lagi.